Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arunika, bayangkan hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diberkahi dengan umur yang sangat panjang. Tidak banyak orang yang hidup seperti beliau. Tahukah Anda bahwa beliau berdakwah selama ratusan tahun namun tetap ditolak? Kisah ini akan mengupas tentang kesabaran luar biasa Nabi Nuh dan hikmah di balik dakwahnya yang panjang. Sebagai nabi ketiga dan rasul pertama dalam Islam, Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai pembawa risalah tauhid di masyarakat yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kisah hidup Nabi Nuh alaihi salam penuh dengan pelajaran yang berharga, terutama tentang kesabaran, ketaatan, dan kegigihan dalam berdakwah. Nabi Nuh lahir pada masa ketika kaumnya telah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala dan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Namun meskipun dakwahnya berlangsung selama ratusan tahun, kaumnya menolak dan malah mengejek serta menghina beliau. Bagaimana kisah selengkapnya? Terus tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan bantuan like, komen, dan juga subscribe. Dia adalah Nuh bin La'amik bin Mutawshilhil bin Uhnub, Idris. Idris merupakan kakeknya yang paling besar yang berakhir nasabnya sampai kepada Syits alaihi salam bin Adam, bapak manusia. Antara Nuh dan Adam jaraknya waktu berkisar 1000 tahun. Dalam versi Taurat di antara keduanya 1056 tahun. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dia telah berkata, adapun antara Adam dan Nuh lebih kurang 10 abad semua generasi merupakan penganut Islam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, jika yang dimaksudkan dengan 1 abad selama 100 tahun sebagaimana perhitungan menurut kebiasaan, maka antara Nuh dan Adam berjarak 1000 tahun lamanya. Al-Quran telah menyebut Nuh alaihi salam di dalamnya sebanyak 43 tempat. Kebanyakan disebutnya secara terperinci dalam banyak surat, di antaranya surat Al-Araf, Hud, Al-Mukminun, Syu'ara, dan Al-Qamar. Adapun penyebutannya secara rinci adalah dalam surat Nuh. Semuanya menunjukkan tentang utusannya, kerasulannya dan cara beliau berdakwah. Termasuk juga reaksi kaumnya dengan cara mengingkarinya. Di samping itu juga Allah menceritakan tentang kesabarannya dalam menghadapi kaumnya dari ejekan dan siksaan sampai pada akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dengan menenggelamkan mereka dalam banjir besar. Sedangkan yang beriman dengannya, merekalah yang diselamatkan oleh Allah. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Nuh merupakan rasul pertama kali diturunkan Allah ke bumi. Allah telah memerintahnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab Allah. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ayat di atas dimulai dengan menyatakan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam. Ini agaknya menjadi pembuka surat sebagai isyarat bahwa beliau adalah rasul pertama dari rasul-rasul Allah. Di samping itu pernyataan ini berfungsi pula meluruskan kekeliruan kaum musyrikin Mekah yang menolak kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan alasan beliau adalah manusia juga. Ayat di atas menyatakan, hai kaumku, aku adalah bagian dari kalian, sesungguhnya aku adalah untuk kamu. Secara khusus adalah pemberi peringatan yang menjelaskan adanya siksa yang pedih jika kamu mengabaikan tuntunannya. Peringatan itu adalah, sembahlah Allah, dan bertakwalah kepadanya, yakni hindari jatuhnya siksanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena kamu tidak dapat menerima petunjuknya secara langsung, sedang aku dipilih sebagai utusannya maka taat jugalah kepadaku. Kalau kamu melakukan itu semua,
Niscaya Allah atas rahmat dan karunia-Nya akan mengampuni sebagian dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu dan memanjangkan usia kamu guna kemaslahatan kamu sampai ke waktu yang ditentukan bagi kematian setiap pribadi. Dan kalau tidak demikian, maka Allah akan menjatuhkan siksa yang membinasakan kamu semua sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah mengumpulkan para awalin dan para mutaakhirin di tempat yang sama, maka Al-Nadhir melihat mereka dan Al-Daye mendengar mereka dan matahari sangat dekat dengan mereka. Semua orang tidak sanggup menahan panas dari teriknya matahari. Maka orang-orang sungguh berkata, apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi pada kita sekarang ini? Apakah kalian tidak menunggu orang yang memberi syafaat? Maka berkatalah sebahagian mereka, kita menunggu bapak kita Adam alaihi salam. Maka mereka mendatanginya sambil berkata, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Engkau diciptakan dengan tangan Allah sendiri dan ditiupkan padamu rohnya. Dan malaikat bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di dalam syurga. Apakah kamu tidak meminta syarat kepada kami dari Tuhanmu? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada kami sekarang? Maka Adam menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah sama sekali seperti hari ini. Dan sesungguhnya Dia melarangku untuk mendekati pohon dalam syurga, akan tetapi aku telah berbuat maksiat dengannya. Pada hari ini nafsi-nafsi. Sekarang pergilah kepada Nuh alaihi salam. Maka berkatalah mereka kepadanya, wahai Nuh, engkau Rasul yang pertama kali diutus penduduk bumi dan Allah telah menamakanmu dengan sebutan, hamba Allah yang bersyukur. Apakah kamu tidak melihat apa yang kami hadapi sekarang ini? Apakah kamu tidak meminta syafaat kepada Allah untuk kami pada saat ini? Maka Nuh menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah sama sekali seperti hari ini. Nuh pun berkata, nafsi, nafsi. Menurut Said Qutb dalam tafsir, Fi Dilalil Quran, Allah memulai surat Nuh dengan sebuah takrir atau ungkapan bahwa sumber risalah dan akidah Dia adalah sumber segala makhluk yang ada di alam ini, sumber semua kehidupan, yaitu Allah yang menciptakan manusia dan fitrahnya yang mempunyai kesiapan untuk mengetahuinya dan menyembahnya. Ketika hambanya menyimpang dari fitrahnya, maka Allah mengutus rasul-rasulnya untuk mengembalikan mereka kepadanya. Dan Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama diutus setelah Adam alaihi salam. Menurut Ali Al-Syabuni bahwa ayat dan hadis Nabi di atas menyebutkan bahwa Nuh alaihi salam dia adalah rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini tidak menafikan bahwa sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Di antaranya adalah Syis, Idris dan Adam. Semua mereka itu diutus sebelumnya, akan tetapi mereka bukan para rasul. Dari sini jelas bahwa Nuh alaihi salam rasul yang pertama, bukan nabi yang pertama. Maka dengan demikian jelas kepada kita perbedaan antara nabi dan rasul. Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan padanya untuk menyampaikan pada umat kaum. Sedangkan nabi yang diwahyukan kepadanya syariat akan tetapi tidak diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya kepada umat. Nabi Nuh alaihi salam hidup dalam waktu yang lama dan umurnya sangat panjang dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain. Beliau berdakwah kepada umatnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam menjalankan dakwahnya menghadapi tantangan dan kendala-kendala yang sangat berat, yang tidak dihadapi oleh para rasul dan nabi yang lain. Dia berdakwah kaumnya siang dan malam, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Dakwah yang disampaikannya dengan penuh bijaksana dan mau'idah hasanah. Akan tetapi kaumnya menerimanya dengan ingkar dan berpaling, bahkan menghina dan mengejeknya. Bahkan hati mereka keras bagaikan batu, bahkan lebih dari itu. Walaupun lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah mereka, akan tetapi yang beriman dengannya hanya sedikit. Sebagaimana firman Allah, tidak beriman dengannya kecuali sedikit. Sebahagian mufasir berpendapat bahwa yang beriman dengan Nuh alaihi salam hanya 10 orang, yaitu mereka yang naik kapal bersamanya.
Sebagian lagi berpendapat bahwa yang beriman dengannya 40 orang. Adapun riwayat yang benar adalah riwayat dari Ibnu Abbas, sesungguhnya jumlah mereka yang beriman dengan Nuh adalah 80 orang, termasuk di kalangan mereka orang perempuan. Dia berdakwah bersama kaumnya selama 950 tahun. Setelah Allah menenggelamkan kaumnya, dia hidup bersama orang-orang yang beriman dengannya selama 350 tahun. Berdasarkan pendapat ini maka Nuh alaihi salam mencapai umurnya selama 1350 tahun. Pendapat ini dikutip dari kitab Taurat. Akan tetapi menurut Al-Quran adalah, maka dia menetap bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Menurut Ali Al-Syabuni firman Allah ini merupakan dalil yang pasti yang menguatkan keyakinan kita sehingga kita tidak membutuhkan kepada sumber lain. Ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum musyrikin yang sedang menyembah berhala yang menyembah selain Allah. Mereka meyakini sesungguhnya sembahan mereka dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, dapat melihat dan mendengar. Bahkan mereka meyakini Tuhan mereka dapat mendatangkan kebaikan dan dapat menangkal keburukan dari mereka. Mereka merupakan kaum yang pertama kali menyembah berhala dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maka oleh sebab itu Allah mengutus Nuh alaihi salam kepada mereka untuk memberi peringatan dan menakutkannya. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 1:3, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu, sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku." Para mufasir mengatakan bahwa kaum sebelum kaum Nuh mereka masih berada dalam agama fitrah, yaitu mereka masih menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan mereka belum mengenal sembahan berhala dan patung. Mereka orang-orang yang beriman yang menetapkan dengan keesaan Allah di mana dia belum mengutus satu rasul pun untuk memberi peringatan kepada mereka. Adapun rasul yang pertama sekali diutus Allah adalah Nuh alaihi salam untuk memberi peringatan dan kabar penakut kepada mereka. Nuh diutus kepada kaum yang namanya Bani Rasib, yang sudah tenggelam dalam kesesatan. Apabila Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menolaknya dengan penuh ejekan dan sombong. Said Qutb menjelaskan bahwa Nuh alaihi salam masih mengajak umatnya untuk kembali menyembah, bertakwa dan patuh kepada Allah. Dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menjauhkan mereka dari azabnya. Akan tetapi mereka masih tetap tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam menafsirkan ayat di atas, Abi Suude dalam tafsirnya, Tafsir Abi Suude, menjelaskan bahwa Nuh alaihi salam mengadu pada Tuhannya bahwa dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada umatku siang dan malam dengan jemu-jemunya. Tidak bertambah kepada mereka kecuali semakin menjauh. Sesungguhnya ketika aku berdakwah supaya mereka beriman sehingga engkau mengampuni mereka, akan tetapi mereka malah menutupi telinganya dengan jari tangan mereka. Sehingga dengan demikian mereka tetap dalam kekafiran dan kemaksiatan 10. Adapun ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya manusia sebelum Nuh alaihi salam mereka orang-orang mukmin yang tidak tahu menahu tentang watsaniyah dan syirik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas yang mana beliau telah berkata, adapun sebelum mereka semuanya ahlu tauhid kaum beriman, mereka belum tahu watsaniyah dan menyembah berhala. Dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala adalah firman Allah pada surat Nuh ayat 21-24. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar." Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan
Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan, Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauk dan Nasr. Dan sesudahnya mereka menyesatkan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Menurut Said Qutb dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa Nuh alaihi salam mengatakan, "Wahai Tuhanku, mereka memusuhiku, padahal aku telah berdakwah dengan semua kekuatan yang aku miliki, tapi mereka tetap mengikuti di belakang pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Mereka membohongi pengikutnya dari harta, anak-anak mereka dengan kekuasaan dan singgasananya. Tidak ada yang bertambah kepada mereka selain kesesatan dan kerugian. Pemimpin-pemimpin mereka tidak hanya dalam kesesatan, bahkan mereka melakukan tipu daya untuk menutupi jalan menuju hidayah ke dalam hati kaumnya. Tipu daya mereka membuat pengikutnya untuk selalu menyembah berhala yang mereka menamakannya dengan Tuhan-Tuhan. Mereka berpesan kepada pengikut mereka supaya mereka tidak meninggalkan berhala Wat, Suwa, Yagus, Yauka dan Nasrat. Ini merupakan Tuhan-Tuhan yang paling besar yang disembah hingga masa risalah Muhammadiyah. Sungguh telah menyesatkan banyak orang seperti pemimpin-pemimpin yang sesat yang mengumpulkan manusia di sekeliling berhala-berhala. Menurut Said Qutb, berhala-berhala itu banyak sekali, yaitu berhala yang terbuat dari batu, berhala dari seseorang, bahkan berhala al-afkar, menuhankan pemikiran. Semua itu dapat menjadi hijab terhadap dakwah kepada Allah dan membuat hati jauh dari doa berhala itu. Pertama kali adalah nama-nama untuk orang saleh atau nama-nama malaikat mukarrabin, yang tujuan mereka pertama kali untuk mengenang amal-amal saleh mereka, maka mereka buatlah berhala atau patung. Dengan demikian mereka tidak akan lupa terhadap mereka. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah berhala dan patung tersebut. Diriwatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda kepada Ummi Salamah dan Ummi Habibah manakala mereka berdua melihat gereja yang terdapat di negeri Habasyah. Mereka berdua menceritakan tentang keindahannya dan lukisan di dalamnya indah-indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka itu apabila meninggal seorang laki-laki yang saleh, maka mereka membangun di atas makam orang itu tempat sujud. Kemudian mereka gambar orang saleh tersebut di masjid itu. Di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang jelek akhlaknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah. Dia berkata, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, Syaitan mewahyukan kepada kaum mereka untuk menggambarkan orang-orang saleh tersebut di tempat duduk mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka, dan mereka turuti bisikan itu, akan tetapi mereka belum menyembahnya. Akan tetapi setelah generasi mereka lenyap atau sirna, baru generasi setelah mereka menyembah gambar dan patung-patung orang saleh tersebut. Ibnu Abbas berkata, dan berhala-berhala tersebut menjadi sembahan bagi orang-orang Arab setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ali Al-Syabuni menjelaskan bahwa oleh karena itu datanglah syariat Islam untuk mengharamkan semua lukisan makhluk yang bernyawa dan diharamkan menjadikan patung-patung sebagai sembahan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, semua itu merupakan sadan lizarai, dan untuk menjaga kemurnian akidah sehingga manusia tidak terjerumus dalam penyembahan berhala atau syirik sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nuh alaihi salam, kemudian dapat berpindah keburukan dan mafsadahnya kepada selain mereka. Sungguh jihad dan kesabaran Nuh alaihi salam tergahap reaksi kaumnya yang tidak mampu dihadapi oleh satu orang pun. Akan tetapi Nuh alaihi salam menghadapinya dengan jiwa dan semangat seorang pahlawan. Dia tidak gentar sedikit pun menghadapi siksaan, ejekan dan tekanan-tekanan dari kaumnya. Beliau tetap tegar menyampaikan dakwah dan nasihat dengan penuh kesabaran selama hampir 1000 tahun lamanya. Alaihi salam semua itu dia lakukan untuk mengharap ridha Allah. Padahal kaumnya menuduhnya dengan bermacam tuduhan dan membuat berbagai macam rekayasa. Akan tetapi beliau makin bertambah imannya dan semua itu beliau serahkan kepada Allah. Allah menyebutnya sebagai salah seorang Nabi Al-Mukarrabin dan dari kalangan Ulu Al-Azmi. Adapun tuduhan-tuduhan terhadap Nuh alaihi salam adalah sebagai berikut. Dituduh Nuh alaihi salam sebagai orang setengah gila dan sesat. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 60-61.
Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Dituduh sebagai orang gila, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 9, "Sebelum mereka telah mendustakan pula kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman." Menurut Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, umat yang didatangi Nuh itu telah disampaikan kepada mereka perintah Allah, suruhan dan larangan, namun mereka tidak mau percaya. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsunya. Hati sanubari mereka telah percaya adanya Zat Maha Kuasa yang mengatur hidup manusia ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar petunjuk dari Nuh yang menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang Maha Kuasa itu. Lalu mereka perbuat dewa-dewa sendiri, Tuhan-Tuhan sendiri. Nabi Nuh telah menunjukkan dengan dasar wahyu Allah bahwa ada yang Maha Kuasa di atas alam. Namun mereka tidak mau menerima keterangan itu, dan mereka mengatakan, "Ini orang gila yang diusir." 15 Dituduh dengan orang yang suka berdebat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 32, mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh alaihi salam diancam dengan rajam. Allah berfirman dalam surat Al-Syu'ara, ayat 116, mereka berkata, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Kaumnya menghadapi Nuh alaihi salam dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 38, "Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Demikianlah model atau cara-cara mereka mengganggu dan menuduh Nuh alaihi salam. Rakayasa dan tuduhan-tuduhan yang dilakukan kaum Nuh alaihi salam merupakan senjata yang digunakan ahli fujur setiap waktu dan zaman dalam menghadapi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini tidak hanya pada kaum Nuh alaihi salam saja, demikian juga kaum musyrik Quraisy Makkah berkata kepada penutup Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 6, mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Kehidupan Nuh alaihi salam bersama kaumnya merupakan kehidupan yang berat dan penuh kepahitan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul dengan sulit dan berat selama berabad-abad yang tidak dia jumpai kecuali mereka menutup telinga mereka, dan hati yang tertutup dan pikirannya yang keras bagaikan batu. Oleh karena itu nasihat dan peringatan tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka. Diri mereka beku bagaikan batu dan hati mereka keras bagaikan batu. Tidak bermanfaat sama sekali janji dan ancaman Allah kepada mereka. Ketika Nuh alaihi salam memberi nasihat berkali-kali, bahkan mereka makin bertambah keingkarannya dengannya. Ketika diajak mereka untuk ingat kepada Allah, bahkan mereka bertambah sesat dan angkuh dan mereka selalu dalam kesesatan. Mereka tidak pernah mendengar dakwah Nuh alaihi salam. Mereka tidak pernah mengindahkan peringatan dan nasihatnya. Padahal dia sudah hidup bersama mereka selama 950 tahun sebagai juru dakwah, penyampai nasihat. Semua yang disampaikan kepada mereka dengan penuh bijaksana demi untuk mengangkat mereka dari lembah kesesatan dan menjauhkan mereka penyembahan berhala. Akan tetapi Nuh alaihi salam belum berhasil. Padahal beliau berdakwah siang dan malam, secara sembunyi dan terang-terangan, akan tetapi hati mereka belum lembut sama sekali. Bahkan mereka balas kebaikan dengan keburukan dan kelembutan dengan kekerasan, akan tetapi mereka membalasnya dengan caci maki dan penyiksaan fisik. Nuh tidak merasa marah dalam menghadapi sikap mereka tersebut, bahkan beliau berdoa kepada Allah dengan ucapan, "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui."
Para ahli tafsir telah meriwayatkan bahwa Nuh alaihi salam telah datang kepada kaumnya untuk menyeru kaumnya kepada Allah. Akan tetapi mereka menangkapnya dan memukulnya kemudian melempar di tengah jalan dengan melontarkan kata-kata, "Sesungguhnya dia akan mati setelah hari ini." Kemudian Allah mengembalikan kekuatan kepadanya. Dengan demikian Nuh alaihi salam kembali berdakwah kepada mereka, dan mereka pun melakukan dengan hal sama. Walaupun demikian Nuh alaihi salam tetap tidak memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka. Dia hanya berdoa mudah-mudahan keturunan mereka mendapat kebaikan dan perbaikan. Semoga keturunan mereka mau menerima dakwahnya dan beriman kepada Allah. Akan tetapi dengan berjalannya waktu yang beriman kepadanya hanya sedikit. Manakala lahir generasi setelah mereka ternyata lebih parah dari generasi sebelumnya, bahkan mereka berpesan kepada anak-anak mereka supaya tidak mau mengikuti Nuh alaihi salam dan tidak meninggalkan agama leluhur mereka. Setelah Nuh alaihi salam merasa berat menghadapi mereka, maka berdoalah beliau kepada Allah. Sebagai Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 26-27. Artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Dalam ayat di atas Nuh memohon kepada Allah agar membinasakan orang kafir dari permukaan bumi. Ini merupakan cara yang terbaik untuk membersihkan bumi dari orang yang ingkar kepada Allah dan menebarkan keburukan-keburukan di bumi ini pada masa Nuh alaihi salam sehingga terputus mata rantai dengan generasi setelah mereka. Karena kalau mereka dibiarkan akan melahirkan generasi yang jahat dan kafir. Manakala Nuh merasa putus asa dari keimanan kaumnya setelah perjalanan waktu yang sangat panjang, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya bahwa sungguhnya kaumnya tidak akan beriman kepada lagi dengannya selain yang sudah beriman sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 36, artinya, "Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Ketika itu Nuh alaihi salam baru berdoa kepada Allah agar membinasakan kaumnya. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan memberitahukan bahwa Dia akan membinasakan semuanya dengan angin topan. Allah perintahkan Nuh untuk membuat kapal untuk dia dan orang-orang yang beriman naik ke dalamnya. Maka Allah berfirman kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 37. "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dalam ayat itu menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nuh alaihi salam untuk tidak menghiraukan lagi kaumnya karena azab Allah ketika diturunkan tidak satu orang pun yang dapat membendungnya terhadap orang-orang mujrimin. Ketika Nuh membuat kapal, maka kaumnya melihat dan menghina dan mencemoohkannya dengan mengeluarkan kata-kata, "Wahai Nuh, kamu kemarin sebagai seorang nabi, pada hari ini kamu sudah menjadi seorang tukang kayu." Semua mereka menertawakannya, tapi Nuh tetap melakoni perbuatannya dengan menjawab omongan mereka dengan kata-kata sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 38-39. "Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, 'Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal.' Ketika selesai pembuatan kapal, Allah memerintahnya untuk membawa bersamanya dalam kapal keluarga dan jamaahnya dari kalangan mukmin, dan juga membawa semua jenis binatang dengan berpasang-pasangan dan semua jenis tumbuh-tumbuhan sebagai makanan sehingga keturunan mereka dapat berkelanjutan. Kemudian Allah jadikan kepadanya tanda-tanda Dia itu adalah Faurani al-Tanur. Para mufasir mengartikannya dengan permukaan bumi. Seluruh penjuru bumi keluar air ketika Nuh dan kaum mukminin naik ke dalam kapal.
Setelah itu Allah datangkan angin topan dan banjir besar sehingga seluruh penduduk bumi tinggal dalam banjir yang maha dahsyat tersebut. Kemudian setelah itu Nuh alaihi salam berdoa kepada Rabb-Nya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat September 14. Sebelum mereka telah mendustakan pula kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Setelah itu seluruh permukaan bumi tenggelam sehingga tidak satu orang pun yang selamat kecuali yang berada dalam kapal Nuh alaihi salam. Maka oleh karena itu dinamakan Nuh sebagai Abul Bashar atau bapaknya manusia yang kedua, karena semua penduduk bumi setelah topan berasal dari keturunan orang-orang yang naik kapal bersama Nuh alaihi salam. Dengan demikian anak Nuh alaihi salam yang ikut bersamanya menjadi korban tenggelam dalam banjir besar tersebut. Allah menggambarkan keadaan mereka dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 41-44. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nuh alaihi salam menyuruh pengikutnya untuk ke bahtera dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nuh alaihi salam mempunyai 4 orang anak, yaitu Sem, Ham, Yafus, dan Kan'an. Adapun Kan'an telah tenggelam dalam banjir besar bersama mereka yang tidak beriman dengan Nuh alaihi salam, karena dia menolak untuk naik ke dalam kapal bersama ayahnya. Dengan demikian Allah tidak mengakui Kan'an sebagai keluarga Nuh alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 45-46 dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Hakikatnya, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan perbuatannya ialah permohonan Nabi Nuh alaihi salam agar anaknya dilepaskan dari bahaya alaihi salam, edangkan 3 orang lagi Allah jadikan mereka selaku bapak manusia setelah terjadi banjir besar. Mereka itu adalah Sem sebagai bapak bangsa Arab, Ham sebagai bapak bangsa Habasyah, orang hitam, Yafus sebagai bapak bangsa Rum. Rasulullah pun telah menjelaskan dalam hadisnya tentang kedudukan 3 anak Nuh alaihi salam tersebut sebagai asal-usul ketiga bangsa tersebut. Dan bagaimana beliau telah bersabda, Hr. Ahmad, topan atau banjir berhenti setelah Allah membinasakan orang-orang kafir yang ingin membinasakan Nuh alaihi salam.
Sehingga tidak ada satu orang kafir sisa permukaan bumi pada waktu itu. Allah perintahkan langit untuk menghentikan hujan, Allah perintahkan bumi untuk menyerap semua air sehingga Allah jadikan kembali bumi sebagai tempat kehidupan. Adapun kapal Allah tempatkan di Gunung Judi yang merupakan sebuah gunung yang besar di dekat Dajlah, Al-Mausul, di Irak. Dan ketika kapal merapat dengan bumi di Gunung Al-Judi, Allah perintah Nuh alaihi salam dan pengikutnya untuk turun dari kapal dengan selamat dan aman dan penuh dengan keberkahan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 2, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripadanya. Hendaknya kalian jangan menyembah kecuali Allah saja untuk membersih ibadah kepada selainnya lahi salam hingga dengan demikian menyeru mereka untuk beriman dan bertauhid dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sesungguhnya aku orang yang memberi peringatan dan kabar gembira kepada kalian jika kalian betul-betul mentauhidkan Allah. Ketika kaum Nuh tetap tidak mendengar nasihat Nuh maka Allah menurunkan bala topan kepada mereka. Menurut berita dalam kitab Taurat bahwa bala itu diturunkan Allah ketika umur Nuh sudah mencapai lebih dari 600 tahun. Abdurrahman Habanakah mengutip ayat Taurat sebagai berikut. Pada tahun 600 dari kehidupan Nuh yaitu pada hari ke-17 bulan kedua, maka pada hari itu meledaklah mata air dari seluruh penjuru bumi, dan meledak kekuatan langit dan hujan pun turun selama 40 hari dan 40 malam. Pada hari itu juga Nuh, Sem, Ham dan Yafut anak Nuh dan juga istrinya beserta 3 orang perempuan dari kaumnya naik ke kapalnya adapun mereka turun dari kapal pada hari Asyura di bulan Muharram setelah mereka berada dalam kapal selama 150 hari. Maka Nuh alaihi salam dan orang beriman bersamanya pada hari itu sebagai tanda syukur mereka atas keselatan tersebut. Ali Syabuni menyebutkan bahwa Nuh dan pengikutnya tinggal dalam kapal selama 150 hari. Menurutnya riwayat ini diambil Ibnu Abbas R.A., maka sesungguhnya dia berkata sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Adapun dalam kapal tersebut ada 80 orang laki-laki termasuk keluarga mereka, yang mana mereka tinggal dalam kapal selama 150 hari, dan sesungguhnya Allah mengarahkan kapal ke Makkah dengan berputar di sekeliling Baitullah selama 40 hari kemudian menuju Jabal Al-Judi dan menetap atau terperosok di sana. Lihat Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Sesungguhnya Nuh alaihi salam wafat setelah menetap bersama kaumnya selama 950 tahun sebelum terjadi topan dan banjir besar, tsunami, dan hidup setelah itu yang Allah Maha mengetahui dengannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya umur beliau lebih dari 1000 tahun, dan umurnya merupakan umur manusia yang lama hidup di dunia ini. Akan tetapi menurut Ali Syabuni pendapat yang paling sahih adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nuh alaihi salam hidup bersama kaumnya selama 950 tahun, dan dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah dekat Masjidil Haram. Ini merupakan pendapat yang paling rajih. Selanjutnya Ali Syabuni menyebutkan bahwa dari kehususan Nuh adalah, sesungguhnya beliau nabi yang pertama yang diturunkan syariat. Nabi yang paling panjang umurnya. Bapaknya para rasul, dia nabi yang pertama sekali memberi peringatan tentang syirik. Orang yang pertama kali berdakwah ke jalan Allah. Allah telah menyebutnya sebagai hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Dan dijadikannya setelah Nabi Muhammad SAW fi al-mitsak salawatullah.